Indonesia masih tergantung terhadap batu bara pada bauran energi sampai dengan 2050. Listrik yang dihasilkan dari pembakaran batu bara akan menghasilkan limbah padat yang biasa disebut dengan fly ash dan bottom ash atau lebih dikenal dengan faba. Produksi faba mencapai 9,7 juta ton pada tahun 2019 dan diperkirakan lebih dari 25 juta ton pada tahun 2050. Hal ini akan menimbulkan biaya pengelolaan yang sangat besar jika tidak dilakukan pemanfaatan yang berkelanjutan. Faba dapat menjadi sumber alternatif logam tanah jarang atau LTJ dengan berbagai kelebihannya untuk mendukung industri teknologi tinggi yang saat ini sedang giat dilaksanakan. Penelitian terkait dengan ekstraksi dan presipitasi LTJ yang diajukan merupakan kelanjutan dari skema Matching Fund KDRK tahun pertama terkait dengan pemanfaatan faba secara komprehensif. Penelitian tahun kedua ini akan berfokus untuk menghasilkan produk LTJ dalam bentuk padatan dari faba yang dihasilkan oleh mini burner dan batu bara dengan konsentrasi LTJ tinggi yang merupakan produk dari penelitian tahun pertama. Hasil akhir yang ingin dicapai dari kreasi Reka ini adalah peningkatan nilai tambah batu bara dengan pemanfaatan faba secara komprehensif sehingga konsep sirkular ekonomi dari batu bara dapat tercapai. Proses pemungutan logam tanah jarang atau LTJ dari abu layang batu bara. Proses pemungutan LTJ ini diawali dengan penimbangan massa dari abu layang. Setelah menyiapkan abu layang, maka dilanjutkan dengan mempersiapkan bahan kimia lainnya, antara lain asam, basa, dan aquades dalam wadah yang telah disiapkan. Kemudian dilanjutkan dengan proses leaching asam dan basa dengan labu leher 3 pada kondisi suhu dan kecepatan putar yang telah diatur. Setelah proses leaching selesai, residu dan filtrat dipisahkan menggunakan kertas saring. Kemudian, proses dilanjutkan dengan presipitasi bertingkat untuk memaksimalkan pengambilan unsur logam tanah jarang dari abu layang. Berikut adalah hasil-hasil yang diperoleh dari percobaan ini. Proses selanjutnya yaitu ekstraksi REE dari faba. Prosedur pertama yaitu prosedur pelindian asam. Proses pelindian dilakukan dengan menggunakan labu leher 3 1 liter, diletakkan di pemanas dan dilengkapi dengan kondensor dan termometer seperti pada dengan perbandingan rasio padatan terhadap pelarut, yaitu 10%. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sayatan pola spektrografi dari sampel leaching faba. Langkah pertama, tuangkan cairan epoxy resin sebanyak 25 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, siapkan cairan hardener sebanyak 5 ml. Lalu, tuangkan cairan hardener ke dalam cairan epoxy resin yang sudah diukur sebelumnya. Sampel leaching faba yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah dilapisi dengan vaselin sebelumnya. Jika sudah padat, diamkan selama semalaman, dan tara, berikut adalah hasilnya. Kemudian, sampel yang sudah jadi dihaluskan menggunakan pemoles. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di antaranya meliputi 1. Pihak industri yang bergerak di bidang penghasil maupun pengguna batu bara. Faba yang dihasilkan dari proses pembakaran di PLTU yang selama ini dianggap sebagai limbah dan menimbulkan biaya pengelolaan akan berubah menjadi sumber daya dengan potensi menghasilkan keuntungan jika dimanfaatkan secara komprehensif. 2. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh PSDM-BP, Badan Geologi, dan KASDM terbantu dengan adanya studi sampai dengan ke hilir untuk menghasilkan produk dan tidak hanya terhenti pada aspek pemetaan potensi. 3.
Mahasiswa yang terlibat dapat mendapatkan tambahan pengalaman dengan mengerjakan problem nyata dari industri serta berkomunikasi langsung dengan banyak pihak. 4. Dosen di lingkungan Fakultas Teknik akan berinteraksi dengan pihak industri dan pemerintah sehingga hasil penelitiannya dapat digunakan oleh pengguna langsung. Hal ini selain mendukung pencapaian IKU nomor 4 dan 5, juga memberikan kesempatan bagi para dosen untuk melakukan pemetaan terkait dengan potensi kerjasama penelitian dengan industri. 5. Keterlibatan mahasiswa dan dosen di skema matching funding Kedereka ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan MBKM dengan skema magang atau mengerjakan penelitian-penelitian di bawah bimbingan industri atau lembaga pemerintahan dan dosen.